Pak siapa nih saya panggilnya? Zul Kadri, Pak. Pak Sul Kadri, saya manggilnya Pak Sul ya Pak. Ya, Pak Sul. Pertama pertanyaan saya, siapa ini Maryam? Oh, Masya Allah. Ya, Pak. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih banyak ke redaksi dan Bapak yang telah mengundang kami. Ya. Jadi Maryam ini kami ambil inspirasinya dari Al-Quran, Pak. Iya, jadi kode 337 itu sebenarnya itu kode dari surah Al-Imran ayat 37. Di situ disebutkan Maryam dan disebutkan tentang makanan. Nah, itulah inspirasi kami membuat namanya seperti itu. Iya, wah. Ini barusan juga nih, agak berbeda cara dia menyimbolkan ya, mendapatkan inspirasi. Maryam ini ternyata dari surah Al-Imran ayat 337 Ayat 37. yang di dalamnya menyebutkan tentang Maryam. Apa? Tepatnya apa? Mohon maaf. Waktu Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, makanan ini dari mana? Maryam mengatakan ini dari Allah. Nah, sehingga ini jadi inspirasi kami tentang makanan, Pak. Tema makanan. Berarti ini makanan itu dari mana? Makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang kita makan sebenarnya itu kehendak yang maha kuasa, ya. Terus sejak kapan nih? Sejak 2018, Pak, Januari 2018. Udah lama juga ya? Iya, lumayan. Fokus di kegiatan segmentasi pasarnya apa aja? Umum. Kita fokus karena ini layanan akikah, jadi kita fokus ke pelayanan akikah. Seperti itu. Jadi khusus akikah dan syukuran ya? Akikah, syukuran, ya, kurban juga ada, Pak, pelayanannya. Syukuran-syukuran apa aja tuh? Kalau akikah kan tiap tahun orang akikah. Iya. Karena melahirkan terus orang. Jadi sepanjang dia beragama Islam pasti ini kayaknya mungkin ini catering yang mengkhususkan ini ya, baru kali ini saya dengar. Iya, Pak. Karena kita ada RPH juga, jadi digandeng dengan RPH-nya. Jadi kita fokus ke akikah. Integrated ya. Integrasi, Pak. Ini di Indonesia juga mungkin baru kali ini ya. Kita dengar ada akikah yang ada cateringnya khusus menyiapkan makanan-makanan akikah. Kalau jenis-jenisnya apa, Pak Sul? Kalau yang ada di sini, Pak, ini ada kari, ini sate goreng, sate bakar. Ini sate bakar. Sate bakar. Ini supnya, sup kambing. Terus sambal goreng. Ini kalowa. Itu kari. Kalowa. Dan ya, ini gulai, Pak, yang di sini. Semua kambing nih. Semua olahan kambing. Kambing semua ini. 7 macam. 7 macam kambing dan cantik nih. Kalau saya sih stylish banget ya. Masya Allah. Ya bisa dibawa pulang juga ini. Ya, mulai acara COVID. Higienis malah pemirsa. Tuh. Nasinya di apa nih? Dibungkus oleh daun ya. Dan acar. Langsung laparnya. Dari 2018 ini Pak Sul mengelolanya. Apa yang membedakan dengan makanan-makanan yang biasa disajikan oleh catering-catering umum lainnya? Dagingnya kah? Kenapa? Iya. Kalau yang kami lakukan ini khususnya karena ada RPH-nya. Itu yang pertama, sehingga kambingnya itu bisa kita pastikan dalam kondisi sehat, layak untuk disembelih, dan kita pastikan proses selama penyembelihan,
sampai pemotongan itu bersih. Itu yang pertama. Jadi kita bisa pastikan bahwa dia sesuai standar yang kami tetapkan. Lalu setelah itu dibawa ke dapur, dikelola. Kalau ciri khasnya sendiri yang ada, mungkin kami tidak bisa komentar karena banyak juga catering yang lain. Tapi prinsip kami memberikan yang terbaik untuk konsumen. Kalau bumbunya hampir sama sih Pak, yang ada di pasaran hari ini. Hampir sama. Namun kami coba berikan yang terbaik kepada konsumen. Seperti itu, mulai dari pelayanan dan dari awal sampai akhir. Tapi saya masih merasakan ada bedaannya nih pasti dengan yang lain ya. Yang jelas pemirsa, ini motong sendiri. Jadi biasanya kan kita nggak tahu melihat daging tuh, kita asal makan. Padahal kadang-kadang daging itu merahnya setelah dipotong merahnya hanya 2 hari berubah menjadi coklat apa ya. Itu berarti nggak sehat karena penuh dengan vitamin, kimia dan sebagainya. Nah kalau ini mungkin dia standar sendiri, potong sendiri. Biasanya yang kita beli itu udah daging olahan ya? Iya, biasanya kalau catering itu juga bermitra dengan pemotong yang lain, RPH yang lain. RPH yang lain. Ya. Terus berapa nih harganya kalau kita mau pesen? Kalau yang ada di sini Pak, murah, kisarannya di angka 30 ribuan, tergantung pemesanan, jumlah pemesanannya, jenis kambingnya. Kalau jenis kambingnya betina bisa di 30 ribuan. Kalau jantan bisa lebih dari itu. Tapi kalau pesannya banyak bisa berkurang juga insya Allah. Murah, 30 ribu. Apa untungnya nih? Iya Pak. Karena kami punya RPH sehingga cost-nya itu bisa ditekan. Tekan ya? Iya, seperti itu. Jadi tidak ada lagi keuntungan di RPH-nya. Kan kalau bukan RPH, kalau kemitraan pasti. Tetap ada sih Pak. Cuman kita sesuaikan dengan kemampuan konsumen. Seperti itu. Sekarang yang pesan banyak. Orang segmen apa aja yang pesan? Alhamdulillah, ya. Jadi sebelum pandemi itu Pak bisa sampai 30-an ekor per bulan kami sembelih. 1 ekor 1 hari dong? Ya, tapi begitu pandemi turun drastis untuk pemesanannya. 30 ekor per bulan ya? Per bulan. Itu akikah semua? Akikah semua, kadang syukuran juga Pak. Kadang ada yang dirangkaikan dengan acara pernikahannya, ada acara wisuda, dipotongkan kambing, seperti itu. Wah, kita banyak nih. Saya lihat nasinya juga porsinya besar nih, besar. Dagingnya, kalau bumbunya berasal dari bahan-bahan premium. Bumbunya lokal sih Pak, artinya apa sih yang ada di pasar itu yang kami manfaatkan. Bawang putih, bawang merah, lengkuas, seperti itu. Bumbu dasar yang mudah diperoleh di pasar Ya? Iya. Yang paling berapa karyawan Anda pekerjakan? Saat ini kalau di kandang sendiri RPH kami ada 2 orang, kalau di dapur sendiri ada 3 orang. Seperti itu Pak. Gitu ya, menghidupkan banyak orang juga ya. Iya. Ya. Pemirsa, kita lanjut sebentar, kita baca beberapa komen yang masuk. Pertama, Riyad Habibil, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nurholik, sukses. Tonpu Kun, Masya Allah. Ibnu Fajar, Masya Allah. Asriadi Aldi, Masya Allah. Iris Girls, Masya Allah, anakku juga di situ akikah. Wah, pelanggan ya. Iya. Yusuf Ilham, Masya Allah. Tribun Makassar, berkah selalu usahanya dapur Maryam. Amin. Tribun Makassar, udah maunya nih. Muhammad Fatin Zulfakar, Masya Allah. Freddy Fazbiar. Nurholik, Masya Allah ustazku. Muhammad Watin Sulfakar, Masya Allah mantap. Muhammad Aksan, handal tawa ini, insya Allah halal.
ini orang memastikan pasti halal ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Jadi Abdul Rahman Bani, sukses selalu Ustaz. Usaha tak? Amin. Abdul Haris Suwardi, enak tawa. Oke, bagi yang mau mesan, ada Dapur Maryam di running text ini. Spesial paket akikah dan syukuran. Ya, kalau mau makan-makan di rumah juga pesan 30.000. Nah, 30.000. Siapa tahu ada yang mau makan malam dengan keluarganya begini ya. Silahkan pesan di catering akikah Dapur Maryam 337. Di mana nih tempatnya, Pak? Di Jalan Muhammad Tahir, Pak. Jalan Muhammad Tahir. Abdul Haris Wardi, enak tawa. Hasriadi Ali, anakku yang ketiga akikah juga di situ. Terus anak yang pertamanya di mana? Anak keduanya di mana? Kok anak ketiga akikah juga di situ? Oh, jadi ada paket selain ini, paket-paket apa aja Anda siapkan selain makanan, pemotongan itu? Iya. Jadi untuk catering sendiri Pak, kami ada paket nasi dos seperti ini. Ada yang prasmanan, full service, kita siapkan peralatan. Iya. Ada juga itu? Ada juga Pak. Konsumen itu mulai dari awal sampai akhir tidak repot, insya Allah. Itu slogan kami juga, akikahnya tidak repot. Akikahnya apa yang menyatakan tidak repot? Apanya? Tidak repot, mulai penyembelihan. Kalau penyembelihan yang pemesan itu boleh datang melihat langsung kambingnya untuk disembelih. Boleh juga tidak, kami video call atau kami rekam lalu kami kirimkan videonya. Kemudian sampai ada juga yang dari luar Makassar Pak yang akikah anaknya di tempat kami. Jadi kami video call, kami video lalu dikirimkan bahwa telah diakikah anaknya. Seperti itu yang. Kemudian juga konsumen itu dari awal sampai akhir karena kita punya tim untuk cateringnya, sehingga konsumen tidak perlu repot cuci piring, tidak perlu repot siapkan peralatan, semuanya kami sampai selesai acaranya. Seperti itu. Pemirsa, layanan full service nih. Full service ya. Jadi Anda nggak repot-repot lagi akikah. Anda sisangka telepon, hubungi Pak Ustaz Zul, Anda tenang-tenang aja, terima tamu, senyum kiri kanan, gitu ya. Itu. Nanti sampai cuci piringnya loh. Itu betul-betul pelayanan ini full service. Saya kok baru tahu ya. Pantas saya tidak terpilih jadi wali kota. Karena saya baru tahu nih bahwa ada layanan akikah. Banyak undangan akikah. Dan ini kita serahkan sesuatu ini pada ahlinya dengan full service. Jadi nggak ada kekhawatiran. Mulai dari syariatnya sampai dengan standar kenikmatannya sampai dengan selesainya. Apa sih hambatannya, Pak Zul? Yang paling terasa itu Pak saat pandemi itu yang betul-betul usahanya hampir drop ya. Nah, itu biar semua Pak. Iya. Semua. Yang itu. Untung itu cuman penipu masker, penipu oksigen itu aja. Masya Allah. Jadi sama ya. Dengan kendala yang kita hadapi sama. Iya. Tapi kan tetap ada yang pesan kan? 1 bulan itu 1 orang Pak, 1 orang. Awalnya 30, alhamdulillah. Begitu masuk pandemi, langsung drop. Seperti itu. Tapi syukurnya karena ini rangkaian ibadah sehingga terkadang juga ada yang memaksakan untuk akikah walaupun berada dalam keterbatasan keadaannya. Tapi karena ibadah dipaksakan. Nah, ini yang membuat kami juga mungkin ini berkahnya juga Pak, seperti itu. Ya. Karena Anda masih untung, masih ada yang pesan. Udah malah nggak ada pesanan malah kalau catering. Iya. Ya. Ada beberapa catering yang memang kolaps. Iya. Karena situasi yang nggak ada orang beracara Pak. Iya betul. Kalau makan di rumah, ya cukup gojek mangga selesai. Iya. Gitu, jadi ini suatu terus
Anda punya optimisme nggak ke depan? Insya Allah Pak, insya Allah. Karena ini orang pasti lakukan ya. Iya, Kalau orang itu. budaya, apalagi budaya Sulawesi Selatan, Iya. kadang dia campurkan antara budaya dan agamanya syariat. ya. Iya. Dia tambah-tambahi ritualnya ya, bid'ah ya. Kami optimis Pak, selama syariat akikah ini masih ada, insya Allah pemesanan insya Allah tetap ada. Iya, saya yakin Pak ini tetap ada. Maulid aja ada. Iya. Padahal kan tidak terlalu itu ya dibanding akikah. Terus ini, mohon maaf nih ya, saya bertanya, ini pure bisnis atau ibadah sih? Iya, jadi awal usaha ini Pak, kita memang membantu orang untuk beribadah. Jadi kita, semua usaha yang kami lakukan di tempat kami membantu orang untuk beribadah. Akikah, kurban maupun sekolah yang kami jalankan itu membantu untuk beribadah. Seperti ini juga catering akikah kami jalankan juga untuk membantu murid-murid kami yang saat ini belajar di tempat kami. Oh, ada sekolah juga? Ada sekolahnya. Berapa muridnya? Sekarang sudah mendekati angka 50-an Pak. Banyak muridnya, ya? Iya. Kalau di sekolah umum itu udah 3 kelas gitu. Iya, seperti itu. Bicara, sekolah apa tuh? Umum? Yang terbagi 2 Pak, ada seperti SD, tapi kurikulumnya kita format. Ada juga yang seperti kursus. Semuanya itu orientasinya Al-Quran, menghafal Al-Quran. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekolah yang mengedepankan pembinaan karakter ya. Iya. Luar biasa. Dan keuntungan ini, mohon maaf, disisihkan untuk sekolah juga? Iya Pak. Jadi usaha yang kami buat baik ini maupun RPH memang untuk menunjang pendidikan yang kami lakukan. Luar biasa. Ini pahalanya berapa kali ya? Kasih makan orang, kasih sekolah orang, gitu. Diwawancarai lagi sama Nona. Oke. Pak Zul, kan biasanya ada orang yang paling utama tuh, yang menjadi pendorong, penyemangat, dan orang yang siapa di belakang selain Anda nih yang menyemangati Anda membuat ini, yang menginspire Anda? Iya Pak, banyak sebenarnya ini. Dari keluarga, dari istri, dari orang tua. Juga ada satu orang yang saya dengar kisahnya langsung. Ini menginspirasi, sangat menginspirasi. Tapi orangnya ini bukan di Indonesia, di Mesir. Siapa tuh? Di Mesir. Namanya Insinyur Sola Atiyah. Beliau sudah meninggal. Beliau sudah meninggal. Kenapa Insinyur Sola Atiyah itu? Dia orang sini, tapi tinggal di Mesir. Orang Mesir Pak. Jadi Insinyur Sola Atiyah ini dari kota pindah ke desa. Dia bersama beberapa orang teman-temannya, insinyur, mau mengembangkan pendidikan di desa. Mengembangkan pendidikan desa, tapi keterbatasannya di dana, keuangan. Akhirnya mereka sepakat buat peternakan ayam, Pak. Peternakan ayam. Jadi mereka sepakat untuk mengumpulkan 10 orang dengan jumlah investasi yang sudah ditetapkan, sekian. Tapi ternyata yang didapat cuma 9 orang. 1 orang tidak didapatkan. Karena sudah terdesak, akhirnya mereka ngumpul lagi dan bilang, alhamdulillah yang ke-10 sudah kita dapat. Ditanya siapa yang ke-10? Yang ke-10-nya Allah. Nah, seperti itu. Jadi bagian usahanya ini, hasil usahanya ini 10%, 10%-nya itu diserahkan ke wakaf, ke sedekah untuk pendidikan. Nah, ternyata jalan usahanya ini berkembang pesat. Akhirnya usaha peternakan ayam kampungnya ini tumbuh pesat, keuntungannya besar, setiap tahun besar. Akhirnya setiap tahun juga mereka sisipkan, tadinya untuk wakaf, untuk sedekah 10%, karena keuntungannya berlipat-lipat, dinaikkan 20% sampai 100% keuntungannya untuk sedekah. Nah, sedekah ini membangun pendidikan di kawasan desa.
membangun pendidikan di kawasan desa, dibangun bangunannya, guru-gurunya didatangkan dari kota, sampai maju pendidikan di desa itu. Minta legalisasi dari pemerintah, tapi ternyata tidak diberikan karena tidak ada akses dari kota ke desa. Akhirnya dari usaha peternakan ayam kampung ini, selain sekolah, dibangun juga rel kereta api. Dan akhirnya usaha ini di copy paste ke beberapa desa-desa yang ada di sekelilingnya. Dan akhirnya desa itu maju, pendidikannya, ekonominya juga maju, seperti itu. Ini yang jadi inspirasi kuat juga bagi kami, Pak. Seperti itu. Luar biasa cerita ini ya, inspire sekali, inspiring sekali. Usaha-usaha yang ya pada utamanya intinya tidak mencari keuntungan semata untuk diri sendiri ya, tapi selalu ada sesuatu untuk khususnya untuk bagaimana kedepannya itu ya pendidikan ya. Pendidikan. Jadi memang investasi paling menarik itu adalah pendidikan. Memang tidak bisa dihitung secara capital, tetapi dia punya efek ya, efek baik dari orang yang diajar di pendidikan itu. Oke, kita kembali ke komentar. AS Kambi, ini sama dengan menyerahkan sesuatu pada ahlinya. Dapur Maryam ahlinya akikah. Masya Allah. Ya, bagi yang butuh keahlian, nah ini akikah. Pilih Dapur Maryam. Ini profesornya akikah nih. Dia yang suka pakai profesor ya pakai nih. Pemprov itu suka pakai profesor. Jadi kalau mau akikah ya di sini. Arif Pudin Usman, Ustaz, berapa harga untuk paket akikah? Jenis kambingnya beda-beda dan bagaimana ukurannya? Jawab, Pak. Iya. Untuk yang seperti ini kisaran 30 ribuan lebih. Untuk jenis kambingnya ya berbeda ukurannya, Pak. Dan juga berbeda harganya tentunya. Harganya berapa, Pak? Harganya itu bisa kalau seperti ini dengan jenis kambing jantan bisa sampai 40 ribuan lebih. Dan tentu kalau besar kambingnya banyak juga porsinya sehingga bisa 60 ribuan, mungkin kisaran 60 ribuan, tergantung isinya juga Pak di dalam. Mungkin ada yang pesan ayam juga, telur juga. Oh, bisa nambah? Bisa ya, cemilan juga. Oh, jadi bisa tambah. Yang nggak makan kambing bisa ditambah ayam. Nah, nanti dekat tempat dulunya kasih kambingnya, gitu. Nah, ini bisa customize ya. Ya, bisa dipesan tambahan untuk ayam, mungkin buah ya. Betul. Atau lalapan bisa juga. Aryani Latif, alhamdulillah semakin sukses ke depannya. Gimana pandangan Anda optimisme ke depan ini? Insya Allah Pak, semua karena Allah insya Allah. Mudah-mudahan. Muhammad Fadin Sulfakar, Masya Allah, gantengnya Ustazku. Waduh, kok ganteng nih? Siapa nih Ustaz? Santri saya Pak. Oh, santri. Iya. Fusu Gaming, terbaik memang Ustaz Qadri. Ustaz Sul Qadri. Oh, Sul Qadri Ramadan. Kalau mohon maaf nih Ustaz, kalau bicara modal gimana nih? Modal minim sih ini Pak, modalnya minim. Karena kambing ini Pak. Iya. Awalnya kita manfaatkan channel dari teman-teman. Dari pertemanan itulah modal yang paling besar buat kami sebenarnya. Karena di awal hampir tidak ada modal besar yang kita siapkan. Tapi karena pertemanan itu, akhirnya ada yang memesan. Kami punya awalnya tidak punya RPH, tapi ambilnya dari teman seperti itu. Ada nggak cerita paling selama 2 tahun lebih ini paling berkesan bagi Anda dalam memasarkan ini? Iya Pak, banyak sih ceritanya. Yang paling terasa itu kalau
Ada yang punya dana terbatas tapi ingin melaksanakan ibadah, Ngutang. awalnya mundur Maju. karena tidak punya kemampuan, tapi karena kami bilang ini syariat, bismillah kita bantu, seperti itu. Bagus juga nih. Baru-baru juga ada kurban, itu ada yang sampai ingin batalkan kurbannya, tapi karena kami bilang bismillah, walaupun tidak ada keuntungan, tapi karena kita mau ibadah, kami bantu, dipotongkan insyaallah. Jangan sampai ada yang pura-pura nanti setelah ini, pura-pura bilang tidak ada, karena pasti dibilang inilah karena orientasinya tidak hanya bisnis semata ya, tetapi tabungan akhirat ya. Nah, ini luar biasa nih Pak Ustaz. Terus terakhir nih Pak Ustaz, kira-kira apa harapan Ustaz nih kepada masyarakat? Iya, dengan usaha ini kami berharap orang tidak kalau dulu-dulu kan Pak ada yang masih bertanya-tanya itu akikah itu seperti apa, bagaimana syariatnya, sunnahnya seperti apa. Nah, melalui ini kami sekaligus juga menjelaskan tentang syariat akikah. Edukasi ya? Edukasi, terus membantu. Dan juga hasilnya kami berharap bisa maksimal kami serap untuk pendidikan yang kami jalankan. Oke, kita tadi udah lihat nih bagaimana proses Pak Sul mengantar paket yang sampai cuci piring. Dia akan layani dengan harga yang murah dan tentunya sesuai syariat. Dan kita pastikan kalau mau akikah pesan aja pada ahlinya. Jangan coba-coba bikin sendiri, nanti tambah rusak. Tetapi sekarang lebih praktis. Anda bisa memesan, RPH-nya jelas, layanannya juga bagus. Closing statement saya adalah tetap jaga jarak, pertahankan imunitas tubuh Anda semakin kuat, dan terus memakai masker dan menghargai orang lain. Buat suasana kehidupan ini normal, senormal-normalnya, tetapi tetap menjaga hal-hal yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Salah satunya adalah makan enak dengan memesan di Dapur Maryam 337. Saya mau coba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.